Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kelas 12 IPA 5, 6, 7, 12 IPS 1, 2, 3 dan keagamaan. Yang Bapak banggakan, semoga kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan sedikit memaparkan tentang poin-poin materi yang kita bahas beberapa minggu yang akan datang terkait dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum menginjak kepada materi pokok tentang demokrasi terpimpin, ada beberapa faktor yang harus kalian ketahui apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 ya. Yang pertama, pembacaan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 menandai pergantian sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi terpimpin. Kedua, konsep demokrasi terpimpin sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 21 Februari 1957. Jadi sudah dikonsepkan 2 tahun yang lalu sebetulnya. Ya, konsep tersebut dikenal dengan konsepsi presiden. Yang ketiga, usulan tersebut sudah pernah disampaikan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Mayor Jenderal Ahmad Nasution, kepada Presiden Soekarno. Yang awalnya Presiden Soekarno menolak, ragu dan menolak, serta ditolak juga oleh para wakil-wakil partai dalam Dewan Nasional, akhirnya menyetujui ya, Presiden Soekarno untuk diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan landasan demokrasi terpimpin. Kemudian pada tanggal 3 Juni tahun 1999 sidang konstituante memasuki masa reses. Jadi sudah sempat digelar ya rapat paripurna kesepakatan untuk menyikapi adanya wacana untuk memperlakukan kembali UUD 45 sebagai landasan negara. Ini banyak ditolak atau tidak disetujui oleh para anggota konstituante yang mengakibatkan ketegangan ya antar parpol, fraksi partai politik saat itu. Ya, setuju dan yang tidak itu imbang ya. Jadi bingung ini presiden menyikapinya, antara maju tidak, mundur tidak, dilematis ya. Akhirnya tadi mengalami masa reses. Pada masa tersebut beberapa fraksi dalam konstitusi itu menyatakan tidak akan menghadiri kecuali untuk membubarkan konstituante. Keenam, kondisi semakin genting ya, konflik antar partai pun memanas, ditambah munculnya beberapa pemberontakan yang mengancam stabilitas bangsa di beberapa wilayah. Akhirnya Mayor Jenderal Ahmad Nasution ya mengeluarkan Perpu nomor 40 tahun 1959 tentang larangan berpolitik ya, larangan adanya kegiatan politik termasuk aktivis anggota konstituante. Pada awal Juli 1959 Presiden Soekarno merapat ya dan melaksanakan gelar pertemuan dengan Ketua DPR ya, Sartono saat itu yang menjabat Perdana Menteri Juanda, Sultan Abdul Ghani dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menyepakati pemberlakuan kembali UUD 45 tanpa persetujuan konstituante. Akhirnya Presiden memutuskan untuk membacakan dekret ya, pidato singkat ya pada tanggal 5 Juli tahun 1959 hasil dari pertemuan awal Juli ya. Dan pidato tersebut dikenal dengan dekret presiden 5 Juli tahun 1959. Adapun poinnya ada 3. Yang pertama,
tentang pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 50 dan berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah putusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disebut dengan DPAS. Dan pembacaan dekret presiden ini tanggal 5 Juli tahun 59 diiringi dengan pembubaran Kabinet Juanda. Dan pada tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja yang dikenal dengan yang melaksanakan program dikenal dengan Tri Program. Apa saja isinya? Yang pertama sandang pangan, kedua keamanan, dan yang terakhir Irian Barat. Ya. Kabinet Kerja dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Juanda Batina sebagai menteri pertama dan dibantu oleh dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet Kerja terdiri atas 24 menteri muda, kepala staf angkatan darat, laut dan udara, kepala kepolisian, dan jaksa agung diangkat sebagai menteri negara ex officio. Dan ini bisa dipastikan semua menteri pada kabinet kerja ini yang baru pada masa pimpin, mereka tidak satupun yang berasal atau mengatasnamakan partai. Ada yang awalnya orang partai keluar dari partainya, seperti J. Leimena, dia berasal dari Partai Kristen Indonesia, lalu Subandrio berasal dari PNI. Ya. Jadi semuanya independen. Lalu apa saja yang menjadi kekuatan politik nasional saat itu? Nah, jadi Presiden Soekarno pada masa terpimpin ini sebagai aktor tunggal ya dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Di kondisi politik tersebut didorong kesadaran Presiden Soekarno bahwa revolusi 17 Agustus tahun 45 yang ia pimpin telah gagal. Oleh karena itu, ia berusaha memperbaiki arah dan jalannya revolusi yang dianggap menyimpang dari jiwa dan tujuan revolusi. Langkah presiden ini berpengaruh terhadap kondisi politik pada saat itu, terutama dalam kekuatan politik nasional dan sistem pemerintahan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1969 ya, pada HUT RI yang ke-14 itu ya, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang bertemakan tentang manifesto politik atau disebut Manipol. Presiden Soekarno menyerukan kebangkitan, kembali semangat revolusi, keadilan sosial, serta penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara dengan revolusi yang berkesinambungan. Selain itu, Presiden Soekarno menyatakan intisari Manipol yang memiliki 5 gagasan penting. Ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian negara. Disingkat menjadi USDEK. Manipol, USDEK disatukan. Ya. Manipolnya manifesto politik, USDEK-nya yang tadi yang disebutkan 5 perkara: Undang-Undang Dasar, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian negara. Ini salah satu dari konsep kekuatan politik Presiden Soekarno pada masa terpimpin. Lalu juga ditambahkan dengan adanya konsep TUBAPI, 7 bahan pokok indoktrinasi. Ya, ini menjadi salah satu mata kuliah wajib pada perguruan tinggi. Lalu ada beberapa partai yang menolak ya, dengan diterapkan konsep ini melalui surat kabar yang pro Masyumi dan PSI menolak ide tersebut. Akibatnya kedua surat kabar tersebut dilarang terbit oleh pemerintahan dan seiring berjalannya waktu kedua partai ini pun akhirnya dibubarkan ya. Masyumi dan PSI dibubarkan sebagai partai politik karena tidak sejalan dengan ideologi pemerintahan saat itu. Ini ada beberapa pembatasan syarat-syarat penyederhanaan kepartaian. Ini ada 6 poin ya. Nanti kalian
kalian silahkan baca dari poin yang sudah ada, sudah share ya materinya. Kemudian ada beberapa juga di sini kedudukan presiden, pembentukan MPRS, pembubaran DPR dan dibentuknya DPR dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPS. Ini semua di bawah naungan, di bawah kekuasaan presiden, di mana jika mengacu kepada UUD 45 yang namanya MPR itu bisa menjatuhkan atau memberhentikan presiden kapanpun ketika dia menyalahi aturan sebagai presiden. Tapi pada masa terkini ini MPRS hanya berkedudukan atau bertugas sebagai menetap garis besar haluan negara atau GBH dan tidak berhak untuk mencampuri urusan presiden. Kemudian DPR ini dibubarkan karena DPR awalnya yang pada tahun 1955 dibubarkan dan diganti menjadi DPRGR, tidak sesuai dengan Presiden Soekarno. Yang DPR awalnya ini menjadi DPRGR dan itu pun dibawa kembali Presiden Soekarno. Yang ketiga DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, kalau sekarang disebut dengan Mahkamah Agung. Itu pun sama, yang mengetuainya yang ini adalah Presiden Soekarno sendiri. Nah, ada juga yang ketiga yaitu pembebasan Irian Barat. Di sini ada menjadikan bahwa Presiden Soekarno siap untuk melakukan perang terhadap Belanda karena tidak beberapa kali Indonesia dengan Belanda mengadakan perundingan tidak ditemukan jalan tengahnya atau penyelesaiannya. Ini kita belajar juga tentang latar belakang masalah Irian Barat ya, dari hasil konferensi meja bundar atau KMB. Mengatakan bahasa Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah penyerahan kedaulatan akan, tapi Belanda tidak mau menepati janjinya KMB tersebut. Jadi pada masa itu perjuangan pembebasan Irian Barat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu dengan perjuangan diplomasi, kemudian konfrontasi politik, ekonomi, militer, ya. Semua segi, semua cara dilakukan konfrontasi militer. Ambil satu kutipan saja ya, satu contoh saja tentang Trikora. Ya. Apa Trikora itu? Tri Komando Rakyat. Dengan dikemenangkannya Trikora, pemerintah berharap mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian Barat. Soekarno mengumumkan Trikora di Yogyakarta pada acara peringatan agresi II Belanda. Adapun misi Trikora tersebut adalah satu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua untuk kekuatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan akhirnya Indonesia. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Jadi pembebasan atau penglepasan Irian Barat ini adalah tanggung jawab kita semua ya, bangsa Indonesia saat itu sebagai warga negara Indonesia. Lalu ada juga tentang Persetujuan New York, apa saja isinya, silakan kalian baca juga ya. Pelaksanaan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA. Politik luar negeri, ada konfrontasi Malaysia di mana Indonesia mengajak atau menawarkan pada Malaysia untuk melakukan federasi. Jadi konfrontasi Indonesia dan Malaysia berawal ketika pemimpin Malaya Tengku Abdul Rahman melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia pada 27 Mei 1961. Federasi ini meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan tersebut kemudian diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan pada Oktober 1961. Munculnya gagasan tersebut menjadi pemicu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pemerintah Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris, proyek ini dianggap dapat membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO. Nah, jadi saat itu Indonesia sedang ketika masa terpilih kan Indonesia mencoba keluar dari sistem federasi, sistem federal, sistem kolonialisme yang berasal dari Barat ya, dan ingin menjadi negara yang kuat ya, negara yang berdaulat yang tidak mau dikekang oleh sistem atau paham Barat atau penjajah bangsa Barat yang sudah menjajah Indonesia berabad-abad saat itu ya. Tapi Malaysia malah menawarkan ya, akhirnya kan ini sama saja mengajak perang. Indonesia ingin menjadi negara pelopor yang ingin lepas dari penjajahan kolonialisme, Malaysia malah mengajaknya. Malah Indonesia sebetulnya ingin mengajak Malaysia. Akhirnya
adanya itu konfrontasi Malaysia. Yang kedua ada politik mercusuar. Politik mercusuar ini adalah politik yang dimana Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia ingin memperlihatkan kepada semua negara, khususnya ASEAN, bahwa Indonesia adalah negara yang dan sebagainya. Nah, akhirnya Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah ya dalam kompetisi yang disebut dengan ASEAN Games. Nah, situ dikenal dengan Ganevo ya, Games of the New Emerging Force. Pesta olahraga dengan Ganevo pada tahun 1963 di Gelora Bung Karno. Ya, jadi situ Presiden Soekarno ketika politik mercusuar ini betul-betul habis-habisan membangun pusat-pusat atau di mana tempat-tempat yang menjadi sorotan negara-negara lain untuk mengunjung ke Indonesia pada saat Ganevo ini. Ada Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, Monas, kemudian Masjid Istiqlal, Patung Selamat Datang, Hotel Indonesia atau HI, dan Jembatan Semanggi. Itu dilakukan semuanya oleh Presiden Soekarno untuk menjadikan daya tarik ya Indonesia sebagai negara. Dari PBB menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara dari segi keamanan ya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Maaf bila banyak kekurangan. Silahkan kalian bisa lihat dari tayangan-tayangan yang lain, baik itu dari video pembelajaran di YouTube atau dari sumber-sumber lain di Google, internet. Boleh kalian juga download buku-buku yang aplikasi ya, buku digital. Banyaklah sumbernya ya. Nanti setelah kalian lihat atau simak video ini dari awal sampai akhir, silahkan kalian kritisi, kalian komentari, kalian simpulkan ya. Cukup kalian komentari di kolom komentar di YouTube. Terima kasih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Halo sahabat sejarah, selamat berjumpa kembali. Dengan materi kali ini adalah demokrasi terpimpin 1959-1965. Sebelum itu di like, subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan tanda lonceng untuk pemberitahuan video berikutnya. Yuk simak video berikut.